Salam Cemara 19 dalam program Teras 19. Kali ini Teras akan ngobrol-ngobrol dengan perempuan penggiat berkebaya yang akan mengadakan Kongres Berkebaya Nasional tahun 2021. Kongres akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 April ini, hari Senin dan Selasa, di Smesco, Jakarta. Di studio telah hadir Ketua Perkumpulan Berkebaya Indonesia, benar? Perempuan Berkebaya Indonesia. Ya, Perkumpulan Berkebaya Indonesia. Betul. Saya Pak biasa manggil Ibu Mimi atau Mbak Mimi ini? Mbak aja Mas. Oh, Mbak yang kelihatan muda. Mbak Mimi Ketua Perkumpulan Perempuan Berkebaya Indonesia. Selamat pagi Mbak Mimi. Selamat pagi Mas. Dan pelaksana Kongres Berkebaya Nasional tahun 2021, Mbak Nana. Selamat pagi Mbak Nana. Selamat pagi Mas Rias. Mbak Mimi, pertanyaan yang saya sampaikan sederhana sekali. Banyak orang ingin tahu mengapa harus ada atau mengapa didirikan organisasi atau perkumpulan berkebaya Indonesia. Jadi gini Mas, kita itu negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk soal busana. Jadi selain kebaya, kita juga punya pakaian-pakaian daerah. Kita punya baju kurung, kita punya baju bodo, di Kalimantan juga bajunya luar biasa bagusnya, di even di Irian juga seperti itu. Nah, tapi kebaya ini sudah dijadikan busana nasional Indonesia, dan itu ada ketetapannya tahun 72 ada, tahun 78 juga ada. Di pemerintah sendiri juga sudah menetapkan pakaian nasional kalau acara-acara resmi kenegaraan. Itu disebutnya pakaian nasional dan itu adalah kebaya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus kami nih merasa kita perlu nih bergerak untuk kebaya. Supaya apa? Supaya kebaya ini nggak cuman dipakai untuk event-event tertentu aja, misalnya acara-acara resmi, kondangan, acara adat, dan lain-lain. Tapi kebaya ini juga bisa dipakai sehari-hari, karena dasarnya, awalnya memang nenek moyang kita memakai kebaya ini untuk pakaian mereka sehari-hari, mulai masak di dapur, ke sawah, nyari kayu bakar ke hutan, di sungai atau dimanapun mereka berkebaya. Nah, itulah nenek moyang kita, dan sejarahnya kebaya itu sudah muncul di Indonesia sejak tahun 1400 Masehi. Artinya perjalanannya udah panjang, dan bahwa akhirnya kebaya itu modelnya jadi bermacam-macam gitu, itu adalah perkembangan budaya kita yang dikawinkan dengan budaya-budaya asli dari masing-masing daerah. Makanya di tiap-tiap daerah itu juga agak-agak berbeda-beda model kebayanya, tapi pakemnya sama. Nah, bagaimana caranya kita menularkan ini ke anak-anak muda, ke anak-anak kita, cucu kita, supaya setelah kita lewat kebayanya tidak ikutan lewat gitu, ya kita inilah bikin kegiatan-kegiatan. Jadi kalau singkat gitu, secara pendek, rumusannya gimana? Tujuannya apa kumpulan ini? Kita ingin melestarikan kebaya sebagai busana nasional perempuan Indonesia. Oh, jadi seperti yang dulu dicanang oleh Bung Karno dong? Iya, Bung Karno. Dan itu dalam proses kemerdekaan Indonesia itu Mas, itu misalnya tahun 1900 itu kan banyak perkumpulan perempuan yang mereka bergerak untuk kemerdekaan Indonesia. Di setiap acara mereka itu berkebaya Mas, dan itu bukan cuma di Jawa. Di Sumatera juga begitu, di Sulawesi juga begitu. Ini perkumpulannya anggotanya ibu-ibu semua, atau ada yang masih muda, remaja, atau apa? Atau ibu muda atau apa? Atau ibu tua-tua semua? Sampai sekarang sih Mas, mayoritasnya emak-emak. Oh, emak-emak jadi. Tapi apakah ada usaha untuk supaya yang remaja juga ikut berkebaya gitu? Oh, ya tentu Mas, karena itu cita-cita kita gitu. Apa yang dilakukan? Misalnya ya Mas, kebetulan saya itu kan suka naik gunung, para layang dan lain-lain. Nah itu teman-teman saya untuk jalan-jalan itu tuh kan kebanyakan anak muda. Nggak repot naik gunung pakai kebaya gitu? Enggak. Gimana itu? Saya juga minggu lalu saya baru turun gunung naik pakai kebaya.
Sekarang persoalannya bagaimana kita memperkenalkan cara memakai kain yang sehingga kaki split pun oke gitu. Terus pernah ada kampanye itu atau apa semacam workshop atau apa untuk memakai kain gitu, ada pernah? Pernah ya Mas, ada acara expo outdoor gitu, outdoor expo. Itu para pesertanya tuh semuanya anak-anak penyinta alam. Nah, waktu itu saya bikinlah fashion show di situ, melibatkan anak-anak Mapala UI, Mapagama, Aranya Cala dan lain-lain. Itu semua pada kebaya, kita fashion show di acara itu, di panggung segala macam. Dan ternyata itu anak-anak muda tau nggak bilang apa? Oh, ternyata bisa ya kita beginian nih pakai kebaya gitu. Ini hanya ada di Jakarta saja atau ada di daerah lain? Waktu Perkumpulan itu, seperti ini? Kalau sama anak muda baru di Jakarta. Bukan, ya. Perkumpulan perempuan berkebaya itu hanya di Jakarta. Daerah, ya? Enggak, jadi kita. Yang Mbak Mimi pimpin itu ada di mana? Ya. Daerah juga ada? Daerah ada di Jogja, ada di Ambarawa, di Bali, di Banten, Bogor. Di Bogor ada, sekarang ada di Medan Mbak, ada juga di mana satu lagi tuh di Sumbar, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, karena kebaya itu memang di mana-mana Mas. Ada teman di Bitung itu Sulawesi Utara. Dia menemukan foto neneknya 200 tahun yang lalu pakai kebaya Mas di Bitung. Gitu. Jadi memang kebaya itu udah nyebar kemana-mana. Jadi ya kalau disebut itu pakaian nasional ya memang selayaknya sih kalau menurut saya. Baik Mbak Mimi, Mbak Lana, saya ingin tahu ini. Mesti banyak orang yang ingin tahu kenapa harus mengadakan kongres kayak partai aja itu kongres. Ya, kongres ini kan kongres yang pertama. Ya, betul. Ya, kongres Ya. berkebaya nasional. Betul. Tahun 2021 itu yang pertama. Betul, Mas. Apa kira-kira? Kenapa? Apa backgroundnya? Apa yang mendorong perlu diadakan kongres? Jadi mungkin sedikit mengenai backgroundnya, kenapa diadakannya. Jadi sebenarnya dari Perempuan Berkebaya Indonesia yang kami pengurusnya itu kita memulai ya untuk pertama kumpul-kumpul bicara-bicara apa nih kita bisa buat program gitu ya. Jadi kita menginisiasi untuk membuat acara ini dan kita sampaikan juga ke beberapa komunitas perempuan lainnya dan mereka juga sangat antusias untuk membantu sehingga acara ini juga terselenggara. Jadi setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya kita putuskan untuk mengadakan Kongres Berkebaya Nasional. Memang sebenarnya sudah dari tahun lalu rencananya, cuman memang pelaksanaannya baru tahun ini gitu. Karena memang di bulan April ini juga bertepatan bersamaan dengan Hari Kartini begitu. Jadi ya sudah kita dekatkan saja sebelum Ramadan juga. Jadi tanggal yang paling tepat yaitu tanggal 5 dan 6 April 2021 Kenapa ini. Kok 5-6 kok tepat itu apa? Ya, jadi sama satu lagi dari Perempuan Berkebaya Indonesia kami itu sudah mensosialisasikan namanya Selasa Berkebaya. Jadi hari Senin kita hari pertama dan hari Selasa pada penutupannya Selasa Berkebaya. Jadi sekalian ibu-ibu diingatkan supaya kita Selasa Berkebaya. Jadi mungkin sedikit saya ceritakan backgroundnya. Untuk acara nanti itu kita akan adakan di hari Senin nanti tanggal 5 dan 6. Kemudian itu akan diadakan 2 hari. Jadi hari pertama itu kita akan mengadakan diskusi, Mas. Tentang diskusi apa? Jadi kita akan mengangkat kebaya dilihat dari sudut-sudut ekonomi, politik, sosial, psikologi ya Mbak ya. Terus itu sama satu lagi budaya. Nah itu akan kita diskusikan dan kita akan membuat kajian mengenai itu dengan pembicara-pembicara kita yang memang sesuai di bidangnya masing-masing. Jadi kita juga disupport oleh beberapa kementerian terkait sehingga dari kementerian-kementerian itu juga akan menjadi narasumber. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai kebaya itu kan ada desainer juga. Itu nanti akan ada Hari Darsono, Samuel Watimena, Musa, dan ada juga kebaya untuk anak muda. Tadi kan Mas menanyakan itu ya. Jadi kita juga akan mengangkat gimana sih upaya kita
untuk mensosialisasikan kebaya ke anak muda. Karena kan kalau kebaya itu ceritanya kan yang orang-orang jadul nih, orang-orang lama. Sebenarnya sih nggak juga. Setelah beberapa tahun ya kita mengadakan sosialisasi dan juga dengan seperti kami nih saat ini memakai baju kebaya, tapi kebayanya kebaya kaos. Nah itu juga salah satu dari cara kami untuk mensosialisasikan ke anak-anak muda bahwa very easy untuk mengenakan kebaya sebenarnya, walaupun memang kebaya itu ada pakem-pakemnya gitu kan. Nah kebaya itu kan ada beberapa ada 5 kalau nggak salah ya Mbak Rahmi ya, 4 jenis. Ya ada kebaya Kutu Baru seperti kami ini, kemudian ada kebaya encim, kebaya noni, kebaya kartini gitu. Jadi itu yang akan kita sosialisasikan dan juga itu yang akan kita angkat di saat kongres nanti. Dan ada satu lagi, kita juga tujuan mungkin ya daripada kongres itu sendiri, kita juga memperkenalkan terus budaya kita melalui kebaya untuk ke luar negeri. Nah, caranya gimana itu, Mbak? Caranya ya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan. Kebetulan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri misalnya? Iya, kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, dan memang beberapa talk show kami juga sudah kami adakan dengan seperti waktu lalu kami mengadakan dengan Eropa di Jerman, tapi Zoom ya. Kita mensosialisasikan kebaya dan ternyata di sana juga ibu-ibu di sana berkebaya. Ada juga yang hariannya berkebaya. Kalaupun winter mereka pakai coat, tapi kalau udah di dalam rumah atau di tempat pertemuan mereka ini kan pakai heater gitu. Kemudian kita juga 2 agenda utamanya memang, yang satu itu untuk penetapan Hari Berkebaya Nasional, karena kita kan belum ada hari kebaya. Jadi kita berusaha untuk hasilnya itu untuk mendukung penetapan Hari Berkebaya Nasional. Kemudian yang kedua untuk mendaftarkan kebaya di UNESCO. Oke, jadi itu sasarannya. Sasaran itu dari kongres ini. Iya, betul. Mengapa diadakannya? Hari Nasional Berkebaya. Iya, kemudian mendaftarkan ke UNESCO. Walaupun memang perjalanannya panjang, tapi we have to do it. Kita harus mulai gitu. Apa yang dilakukan Mbak Lana supaya ini kebaya jadi Hari Kebaya Nasional itu gimana? Memang itu ada syarat-syaratnya untuk kepengurusan itu. Salah satunya dengan mengadakan pertemuan dan ada kajian-kajian dan diskusi. Nah, inilah salah satu cara untuk kita memenuhi syarat itu dengan mengadakan diskusi-diskusi seperti ini, dan juga tentunya support daripada daerah kita sendiri ya, di provinsi-provinsi ya Mbak Rami ya. Itu kan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mimi itu ya, belum semua provinsi ini ada perkumpulan ini, belum ada kan, belum semuanya betul. Kan, ada 34 provinsi katakanlah, belum semuanya ada. Adakah program untuk itu, untuk bagaimana semakin menyebarkan sehingga setiap provinsi itu ada, kurang-kurangnya ya yang berdekatan ada gitu ya. Sehingga kalau nanti sasaran untuk menjadikan pemerintah memutuskan Hari Berkebaya Nasional menjadi sangat memang urgen betul gitu. Rupanya gerakan kita ini lumayan diapresiasi nih sama ibu-ibu di daerah. Saya juga belakangan ini merasa sangat agak-agak surprise juga gitu, karena ternyata misalnya teman-teman di Riau itu ada yang menghubungi saya. Mereka mau bikin perempuan berkebaya Indonesia Riau. Seperti juga beberapa hari yang lalu ada yang kami sudah siap bikin perempuan berkebaya Indonesia cabang Medan, cabang Sumatera Utara. Terus ada juga yang teman-teman di Sulawesi juga ada yang menghubungi saya. Yang di Samarinda juga ada yang menghubungi saya. Kami mau bikin perempuan berkebaya Indonesia Samarinda. Itu artinya saya tadinya nggak tahu gitu. Ini yang menghubungi saya siapa, dan dia bilang dia dapat nomor saya dari temennya gitu. Nah itu artinya memang gerakan kita ini disupport sama ibu-ibu dimanapun mereka berada. Even ya Mas, waktu saya pernah ke pegunungan Pegaf di Papua, 2000 mdpl Mas, ketika itu kita berekspedisi ke sana, itu ibu-ibu di sana Mas, ibu-ibu saudara-saudara kita asli Papua di ketinggian 2000 mdpl ketika hari peringatan Hari Kemerdekaan. Itu mereka berkebaya Mas semua, sampai saya tuh wah terkagum-kagum gitu.
saya tanya ke ibu-ibu itu di situ, Bu, kenapa kok pada pakai kebaya? Kalau saya emang pakai kebaya. Mereka bilang ini kan pakaiannya perempuan Indonesia. Artinya dimanapun sudah diterima. Nah sekarang bagaimana kita berusaha supaya bisa kita rangkul semuanya. Kita ajak untuk sama-sama bergerak untuk tadi itu seperti Mbak Lana ceritakan, penetapan Hari Berkebaya Nasional dan ke UNESCO. Karena ke UNESCO ini memang syarat-syaratnya antara lain itu ada riset-riset dan ada pembuktian bahwa kebaya itu memang benar-benar dikenal di Indonesia, benar-benar asli Indonesia, dan sejarahnya harus ada. Jadi kayak misalnya dulu batik Mas, ada yang ngaku-ngaku batik, mereka daftar ke UNESCO. Nah begitu kita tahu di Indonesia juga langsung ikutan daftar. UNESCO sendiri mereka bikin riset di lapangan, kenapa bisa ada 2 negara nih yang daftar. Ternyata UNESCO menemukan bahwa negara yang satunya lagi itu ketika ditanya sejarah canting mereka nggak tahu, tuh gimana tuh canting munculnya apa segala macam. Sementara di Indonesia bisa dijelaskan dengan lengkap dan panjang lebar. Akhirnya diputuskan itulah ini Indonesia berarti gitu. Mbak Lana tadi kan nyebut ini kongres dilakukan Senin dan Selasa. Iya betul. Saya tanya kenapa Selasa, karena Selasa ada Hari Berkebaya. Iya. Menurut Mbak Lana selama ini gimana Selasa Berkebaya itu efektif enggak itu? Iya. Atau gimana itu? Memang sebenarnya kampanye ini untuk berpakaian kebaya di hari Selasa ini sudah mulai disosialisasikan sudah 3 tahun terakhir ya, Pak Rahmi ya. Jadi kita sudah melaksanakan itu dengan kegiatan-kegiatan. Jadi lumayan efektif gitu. Jadi saya juga surprise, kemarin saya baru kembali dari NTB, ketemu dengan ibu-ibu juga, mereka juga sudah mulai mengenakan, dan di sana juga disampaikan bahwa even di DPR ya, Mbak Rami ya, itu juga setiap Selasa sudah pakai baju kebaya, karena sudah pernah juga kita sosialisasikan di sana ya. Dan tadi menambahkan apa yang disampaikan Mbak Rami bahwa bagaimana caranya supaya semua perempuan di Indonesia tidak cuma terbatas perempuan berkebaya sendiri gitu ya. Jadi kita juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas perempuan lainnya. Karena PBI atau Perempuan Berkebaya Indonesia ini bukanlah perkumpulan eksklusif. Ini adalah perkumpulan untuk seluruh masyarakat Indonesia bahkan di luar negeri. Jadi kita bekerja sama dengan komunitas, ada komunitas yang berhubungan dengan kain, yang berhubungan dengan kegiatan penggiat-penggiat sosial lainnya. Karena kalau kita bicara kebaya itu tidak hanya look kebaya aja, tapi behind it itu banyak sekali turunannya. Sisi ekonominya dapat, karena begitu kita pakai kebaya ada aksesorisnya, ada kainnya, kemudian tas, sepatu. Jadi itu juga penggiat-penggiat dan pengrajin juga itu kita juga ikut mendukung jadinya dengan kegiatan itu. Mbak Lana tadi juga mengatakan menyebut bahwa dalam kongres nanti akan ada kajian politik gitu ya? Iya, politik. Apa maksudnya itu? Ya, politik jadi berkebaya atau apa? Kan ada politik apa? Politik beras, politik cabai, politik apalah, politik kebaya apa? Jadi memang di dalam politik itu kita pembicaranya tuh dari pemerintah ya Mbak Rami ya. Jadi lebih ke arah kebijakan. Kebijakan sebenarnya. Kebijakan. Nanti kaitannya dengan Hari Kebudayaan Nasional itu. Ya, atau gimana? Atau mungkin maksudnya politik misalnya mungkin berkebaya atau kebaya itu jadikan Hari Kebaya Nasional supaya untuk membendung masuknya budaya asing yang sini. Atau dulu kan dalam sejarahnya kalau saya nggak salah, sejarahnya kan juga kebaya itu sebagai simbol anti barat dulu dalam zaman pergerakan. Apakah juga seperti itu? Ini ya mungkin PBI itu juga punya gambaran itu, kebaya itu harus kita kampanyekan sebagai pakaian nasional untuk membendung invasi, katakan kalau kata invasi kan kelihatan serem gitu, invasi invasi pakaian luar gitu atau apa? Enggak sih Mas, sebetulnya karena kita nggak bisa bendung Mas. Sekarang ini dunia sudah terbuka kemana-mana, nggak cuman physically, bahkan melalui handphone aja kita udah bisa keliling dunia Mas. Jadi termasuk soal busana, kita nggak bisa membendung, tapi kita perlu melestarikan apa yang kita punya. Jadi lebih situ ya, jangan sampai dilupakan.
Iya. Jangan sampai hilang begitu saja. Iya, Lupa jati diri bangsa. Nah, ini dalam usaha untuk memelihara warisan budaya itu ya. Iya, Ya, betul. dan secara politik itu tadi Mas, maksudnya kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga mendukung, karena kan ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu soal pemajuan kebudayaan. Nah, kalau kebaya ini diaku sebagai budayanya perempuan, budayanya Indonesia, budaya berbusana Indonesia, maka kebaya pun punya hak untuk kita majukan, untuk kita lestarikan. Dan itu urusannya nanti dengan kebijakan-kebijakan. Misalnya ya Mas, soal Selasa Berkebaya, itu memang ide dari kami-kami di Perempuan Berkebaya Indonesia. Kemudian di Kementerian Kemenko PMK Mas, mereka udah berkebaya setiap hari Selasa Mas. Itu ada surat resmi dari Sesmenko-nya untuk pemakaian kebaya setiap hari Selasa. Itu udah sejak tahun 2018, 6 Agustus 2018. Kemudian Kementerian Kelautan juga Mas, udah pakai kebaya setiap hari Selasa. Waktu ke laut gitu. Di kantor Mas. Nah, maksudnya kita soal kebijakan itu mungkin di sekolah entah sebulan sekali atau setahun sekali, di kantor-kantor juga seperti itu. Lebih ke sana kalau kita ngomong soal politik maksudnya kebijakan. Oh itu kebijakan ya, policy ya. Iya. Kalau ada yang mengatakan, misalnya ini mengatakan Selasa Berkebaya, maka tadi saya tanya, apakah ini bisa hidup atau apa? Kalau kemudian mengatakan, itu hangat-hangat tai ayam nanti akan lupa lagi, gimana itu? Komentar miring-miring kayak gitu. Ya balik-balik ke kita atau lagi itu semacam, atau justru mendorong untuk makin menggiatkan atau apa? Atau? Ya, balik-balik di kita sendiri sih. Balik di kita sendiri. Balik sendiri. Ya. Kami tetap terus melakukan gerakan berkebaya nasional, Selasa Berkebaya itu, supaya itu tetap diingat ya. Jadi tentunya dengan adanya perwakilan-perwakilan kita di daerah maupun di luar negeri, kita juga berharap itu akan tetap terus diingat dan tetap dilakukan di setiap hari Selasa untuk tidak lupa memakai kebaya, begitu. Udah masuk ke sekolahan-sekolahan belum? Nah, ada Mas beberapa sekolah yang udah mereka berkebaya. Sekolah kan biasanya dalam kata kutip ya hanya pada waktu April saja kan, hari dulu kan hari Kartini ini sama dengan hari berkebaya, ya kan gitu. Apakah juga ini PBI ini juga kampanye ke sekolahan atau perguruan tinggi atau apa gitu? Kalau yang saya tahu Mas, di beberapa sekolah di Jawa Tengah itu mereka udah pakai, tapi nggak hari Selasa, ada yang hari Selasa, ada yang hari Jumat, ada yang hari Kamis. Nggak masalah buat kita, bukan hari Selasa. Kalau di Jogja kan ada, di Jogja itu sebulan sekali, 8 dino sekali, 35 hari sekali. Itu kan atau tiap hari apa itu? Yang laki-laki kan pakai belangkon itu, ya kan? Nggak tahu apakah yang perempuan juga berkebaya tuh, nggak tahu saya pegawainya. Mungkin kalau di sana iya Mas, gitu. Kalau di Jogja iya. Nah kalau yang di sekolah-sekolah di Jakarta ini ada satu sekolah, saya kok lupa ya sekolah apa, tapi di daerah Menteng ini sekolahnya. Itu mereka juga udah ikutan Selasa Berkebaya. Nah kenapa Selasa ya Mas? Nah itu kenapa kita itu? pilih hari Selasa, bukan hari Kamis atau Sabtu atau Minggu atau apa? Karena kata-kata Selasa, kebaya, sama kan? Padahal katanya kalau dalam bisnis itu Selasa itu jeblok loh ya. Aduh. Kayak gitu kayak bisnis itu kan ada banyak ya. Kalau kita masuk rumah makan gitu kan, Selasa libur, kan Selasa libur kan. Gitu. Kalau mungkin saya tambahkan sedikit, intinya gini, kami membuat Selasa Berkebaya, tapi tentunya itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, ya kan? Contohnya seperti di Bali, kalau tidak salah itu hari Kamis. Dan juga di beberapa kota juga ada hari-hari tertentu berpakaian nasional. Jadi sebenarnya sih itu hanya sebagai guide-nya aja lah gitu istilahnya. Nggak harus Selasa, tapi dari kami sendiri berkebaya. Betul. Sekali gitu ya. Gitu. Harinya silahkan pilih yang cocok dengan daerah masing-masing. Iya, betul. Gitu. Jadi kan ada kebijakan. Dan model kebayanya pun terserah. Iya, betul. Kan? Kecuali untuk acara-acara resmi gitu kan. Iya. Yang penting sesuai pakem Mas. Jadi kadang-kadang orang menyebutkan ini kebaya, padahal sebetulnya enggak, karena pakemnya kebaya tuh ada. Apakah enggak ini ya, nanti kalau awal mula sudah harus begini orang males gitu ya. Tapi mungkin anak muda sekarang kan
sangat kreatif, ya kan? Ya. Kebaya pun di berbagai macam mode gitu ya. Ya, nah itu mungkin saya bisa tambahkan sedikit bahwa kita terbuka, tapi tetap harus ada pakemnya, ya kan? Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa macam kebaya gitu, ada yang kutu baru seperti yang kami pakai, kemudian ada kalau yang kayak gini apa ini itu? Kartini. Yang ini yang lurik apa yang ini lurik? Kartini. Kartini. Kalau ini apa yang membuat itu disebut Kartini, yang mana apanya? Nah, Mbak Mimi itu apa namanya? Oh, modelnya depannya gitu. Kalau yang kan hitam, seperti itu. Yang hitam apa? Itu modifikasi. Ini itu juga kebaya encim. Ini namanya kebaya encim. Kebaya encim. Jadi ya Mas, kalau sejarahnya kebaya itu, dulu kan perempuan Indonesia tuh kalau nggak pakai kemben, telanjang dada. Ya. Ketika Islam masuk dan mulai menyebar di Indonesia tahun 1400 itu, mereka menutup aurat dengan selendang, Mas. Nah, selendang itulah yang kemudian yang tadinya pakai kemben itu jadi ini nih, yang kotak ini nih. Oh ya. Nah, itunya selendangnya diiniin. Nah, ada selendang yang mungkin telanjang dada atau selendang yang diketemukan di tengah begini, Mas. Itu nama kebaya Kartini. Disebutnya kebaya Kartini karena Kartini yang selalu make dari dulu model itu. Nah, ada lagi kebaya encim. Kebaya encim itu saudara-saudara kita yang dari Tionghoa. Sukanya mereka pakai warna-warna cerah, hijau, merah, biru, tapi yang cerah. Dan itu mereka kasih hiasan sulaman-sulaman. Nah, sebetulnya itu namanya kebaya kerancang kalau bahasa Indonesianya. Cuman karena yang make saudara-saudara kita encim-encim disebutnya kebaya encim. Ya, gampang aja ya. Iya. Ada lagi kebaya noni. Nah, jadi Belanda-Belanda itu mereka juga pengen pakai kebaya, tapi nggak mau pakai model yang udah ada di kita. Mereka bikin sendiri, warnanya putih, Mas, ciri khasnya, dan pakai renda. Itulah 4 jenis kebaya, tapi pakemnya sama. Jadi pakemnya kebaya itu bukaannya di tengah, kayak ini kan di tengah bukaannya. Terus udah gitu kiri kanannya sama, simetris, aslinya tangannya panjang. Tapi nah kalau misalnya ada yang bikin modifikasi, inilah Mas 3/4 tangannya itu modifikasi. Ada juga anak-anak muda, aduh nggak enak ini gerah segala macam, mereka mau segini, silakan. Tapi pakemnya itu tadi masih putih. Nah nanti salah satu pembicara kami juga di sosialisasi kalau nggak salah ya, itu ada perancang juga anak muda. Jadi dia juga membuat kebaya dengan macam-macam style anak muda, warna-warni dan lain-lain gitu. Itu sangat menarik, makanya kami mengajak supaya juga anak-anak muda untuk ikut hadir. Jadi nanti di akhir kongres itu ada semacam kesimpulan atau statement atau pernyataan kongres atau apa yang akan diserahkan pada Menteri PMK atau apalah gitu. Iya, betul. Ya, itu Mas berdasarkan rekomendasi kami diskusi itu. Ya, diskusi itu juga kita bikin 5 topik itu karena memang ada aspek-aspek itulah di kebaya. Itu aspek ekonomi udah jelas nanti, makanya yang bicara itu Menteri Koperasi dan UKM. Terus nanti ada aspek sosialisasi, itu bagaimana kita memperkenalkan ke anak muda dan dunia. Jadi semua aspek-aspek itulah yang kita bahas, dan kesimpulannya itu nanti akan kita sampaikan ke pemerintah, kita sampaikan ke masyarakat, sehingga akhirnya ya memang ini harus didukung gitu kesimpulannya. Mbak Lana, banyak yang ikut kongres ini? Iya. Yang sudah daftar banyak kan? Sekarang sudah daftar hampir 1.500, Mas. Dari seluruh Nusantara ini? Iya, bahkan dari luar negeri juga. Dari luar negeri banyak dari luar negeri juga. Jadi teman-teman kami di Hong Kong, kemudian malah kita kan terima greetings. Jadi mereka tuh jadi mereka inisiatif gitu. Mereka tuh buat greetings kirim ke kami. Kemudian kami edit pakai frame. Jadi buat ada greeting dari luar negeri juga? Ya, greetings dari luar negeri, kemudian juga dari duta besar, konjen ibu-ibunya juga pada kasih greetings ya, gitu untuk. Dan komunitas-komunitas di Indonesia pun ibu-ibunya juga sudah banyak sekali mengirimkan greetings untuk selamat berkongres untuk kita nanti gitu. Ya, Mbak Mimi dan Mbak Lana, sebelum kita akhiri perbincangan obrolan kali ini, kami ingin bikin statement berapa pendek dan Mbak Mimi dan Mbak Lana tentang kebaya dan tentang kongres. Silakan Mbak Mimi.
Ya kalau soal kebaya, mari kita sama-sama lestarikan budaya yang kita punya, dan itu budaya berbusana itu mungkin paling mudah dilestarikan. Karena apa? Kemanapun kita pakai baju kok, jadi tinggal pilihan pakaian apa yang kita pakai. Ya. Nah, pakailah kebaya sesering mungkin selama itu bisa kita pakai. Oke. Ya. Mbak Lana, silakan. Ya, kalau dari kami sendiri panitia tentu berharap support daripada seluruh masyarakat Indonesia maupun di luar negeri supaya tujuan kami nantinya akan tercapai, sehingga dua agenda kami yaitu hak untuk mendaftarkan di UNESCO, kemudian penetapan Hari Berkebaya Nasional itu bisa tercapai, dan harapan kami juga tentu disupport oleh pihak-pihak terkait dari pemerintah, masyarakat maupun semua insan yang mencintai budaya Indonesia, terutamanya kebaya. Itu saja mungkin dari saya, Mas. Terima kasih sekali Mbak Mimi dan Mbak Lana atas obrolan pagi hari ini. Kami berdoain sukses semuanya. Kongres juga berjalan lancar dan kampanye berkebaya juga lancar, sukses. Mbak Mimi dan Mbak Lana. Satu ini aja Mas dari saya, pesan buat Mas Trias. Pakai kebaya? Mas Trias jangan pakai kebaya ya. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali kita bisa ngobrol tentang Kongres Berkebaya Nasional 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 5 dan 6 April ini di Smesco Jakarta. Semoga kongres berjalan lancar dan sukses, dan kebaya sebagai busana nasional benar-benar menjadi karakter bangsa Indonesia, karakter budaya kebaya menjadi busana nasional Indonesia. Salam dan sukses selalu. Salam Teras. Terima kasih.